guys, welcome to my channel. Balik lagi sama aku, Diana. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas sesuatu yang beda. Apa sih? Yaitu menstrual cup. Kalian pada tahu nggak sih menstrual cup ini itu apa? Basically, menstrual cup adalah ya seperti bentuknya cup untuk menampung darah menstruasi. Udah bilang fungsi menstrual cup ini apa? Kelebihannya apa sih dibanding pembalut? Kelebihannya tuh banyak banget. Nggak tembus, nggak bocor, nggak lembab, nggak bikin bau juga, nggak bikin iritasi. Selama makainya bener ya. Nah, selain itu juga kalian kalau pakai ini tuh gak harus sering-sering ganti gitu loh. Kalau misalkan pakai pembalut kan harus 3-4 jam sekali harus ganti. Nah, itu enggak, bisa sampai 12 jam pemakaian maksimal. Kalau udah penuh tinggal dikeluarin terus pakai lagi deh. Selain itu juga kalian gak harus sering-sering beli pembalut kan, jadinya menghemat uang. Dan ini tuh eco friendly, soalnya pembalut kan bikin banyak banget sampah ya. Menstrual cup ini tuh gak ada bahan kimia, gak ada pemutih dan bahan-bahan lain, jadi aman dan bikin alergi juga. Kan aku bahas manfaat menstrual cup, sekarang aku bahas kekurangannya kali ya. Sebenarnya ini tuh tergantung sih, karena mungkin sebagian banyak orang Indonesia kan kurang familiar sama menstrual cup. Selain itu juga ini kan pakainya harus dimasukin ke dalam tubuh, ke dalam vagina gitu. Sebagian banyak orang, sebagian besar orang kan asing gitu, apa ya, takut mungkin, khawatir memasukkan benda asing ke dalam tubuhnya, apalagi ke dalam vagina. Aku memutuskan untuk pakai menstrual cup ini kan pasti aku riset dulu, pasti tuh banyak banget, ada aja yang nanya gitu, kalau misalkan perawan pakai menstrual cup ini gimana, apakah bisa yang masuk perawan pakai menstrual cup ini? Kalau buat aku pribadi sih, ya mungkin karena ini menstrual cupnya dimasukin ke dalam vagina, ada aja kemungkinan untuk merusak selaput darah. Tapi kan selaput darah nggak rusak cuma gara-gara penetrasi atau berhubungan seks doang, bisa aja karena kecelakaan, naik sepeda, gimana sih? Itu dibalikin lagi ya ke diri kalian masing-masing, itu tergantung definisi keperawanannya itu seperti apa. Aku juga belum nikah, tapi aku pakai menstrual cup karena aku benar-benar suka ngerasain banget manfaatnya kayak apa. Orang yang malas kayak aku, nggak mau ribet, ini tuh cocok banget kalau misalkan definisi keperawanan buat kalian itu masih utuhnya selaput darah sih, ya terang nggak usah pakai menstrual cup ini. Tapi kalau buat aku sih lain ya, keperawanan itu ya udah atau belum berhubungan seks, jadi ya aku sih nggak masalah pakai menstrual cup ini. Tapi yang mesti diingat sebelum memutuskan untuk pakai menstrual cup ini, do your own research ya. Oke, aku udah bahas fungsi menstrual cup, manfaatnya, kekurangannya. Nah, sekarang aku mau bahas menstrual cup yang aku punya. Ini dua-duanya dari brand lokal ya. Ini menstrual cup pertama aku, ini dari G Menstrual Cup. Waktu itu aku belinya 125.000 waktu masih packaging lama ya, masih kayak di dalam jar semacam mirip jar pomade gitu. Ini tuh ukurannya es, bisa nampung sampai 20 ml. Nah, bahannya tuh lebih firm gitu. Jadi kalau bahannya lebih firm tuh enaknya lebih gampang kebuka di dalam. Selain itu juga aku punya satu lagi, ini dari brand Rea, harganya 250.000. Cuman waktu itu aku ada promo sih, belinya pas promo buy one get one. Ini sama ukuran es juga, cuman ini bisa nampung sampai 15 ml. Bedanya ini tuh lebih soft, jadi butuh waktu untuk kebuka di dalam gitu. Tapi ini lebih nyaman sih. Kalau menurut aku sih lebih nyaman. Selain itu juga yang si Rea ini tuh udah FDA approved, jadi aku lebih percaya dan lebih tenang gitu. Kalau si menstrual cup ini, kalau misalkan pakainya terlalu dalam atau belum pas itu kayak bikin perut rada gak nyaman. Rea itu tuh waktu pas aku beli dapet tabung kayak gini loh, packagingnya tuh di dalam tub kayak gini, isinya ya menstrual cupnya ini, terus ada kartu ini, instruksi pemakaiannya tuh tinggal di scan QR-nya ini, terus ada pop socket, cuman udah aku pakai, sama pouch ini, pouch buat naruh si menstrual cup-nya. Oh iya, sebelum dipakai menstrual cup-nya harus disterilin dulu ya, direbus itu di dalam air panas selama 5 menit biar steril dan bakterinya. Packaging dari Rea ini tuh bisa dipakai lagi loh, bisa dipakai buat tempat pensil, bisa buat tempat brush kayak aku. Yang paling penting kalau mau pakai menstrual cup ini harus relax sih, karena kalau nggak relax, kalau tegang itu bakal susah dan sakit masuknya. Selain itu juga harus licin, jadi kalau lebih licin kan lebih gampang masuknya dan nggak iritasi. Nah, kalau misalkan kalian kesusahan, bisa pakai lubrikan water based gel ini. Pokoknya aku pakai gel, bisa dibeli di apotek-apotek atau di supermarket juga ada kok. Kan banyak yang bertanya-tanya gitu, kenapa sih memutuskan untuk pakai menstrual cup?
Kalau buat aku pribadi sih, karena aku kan orangnya males ya, terus kayak nggak mau ribet, jadi pakai menstrual cup itu tuh cocok banget buat aku. Ya maksudnya effort masukinnya itu nggak sebanding lah dibanding manfaatnya. Pengalaman yang life changing pas aku pakai menstrual cup. Nah, tahun lalu itu aku konser kan, berangkat dari Bandung ke Jakarta naik kereta subuh-subuh. Kalau konser kan cari toilet rada susah ya di venue, apalagi festival. Kalaupun ada, pasti ada sih toilet, itu tuh toiletnya portable yang di kotak gitu loh, kan gak nyaman banget. Kebayang gak sih kalau misalkan kayak pakai pembalut terus harus 3 atau 4 jam ganti di toilet portable yang mungkin rada kotor, gak terjamin kebersihannya, terus lembab, terus mana pas konser kan pasti keringetan, des-desekan. Nah, waktu itu kan aku pakai menstrual cup dari subuh sampai konsernya tuh beres jam 11 malam. Kebayang gak sih itu aku konser jingkrak loncat-loncat kayak apa ya namanya konser gitu kan, pas ke bawah hype kayak gitu tuh bener-bener nggak berasa sama sekali, kayak nggak main aja gitu, kayak lagi nggak dapet. Ada aku udah loncat-loncat keringetan, pokoknya seru banget lah, bener-bener kayak lagi nggak dapet. Bahkan aku tuh lupa kalau aku tuh lagi dapet. Dan hari pertama waktu aku ke toilet aku cek pun nggak bocor, nggak tembus sepepes pun. Itu karena aku makanya kalau posisinya pas dan makanya bener tuh bener-bener seenak itu, senyaman itu sih. Kalau udah dipakai di dalam juga nggak kerasa apa-apa, nggak ganjel juga. Pokoknya itu benar-benar nyaman dan life changing sih. Selain itu juga kan eco friendly dan kurangin sampah juga, tinggal dituang aja, dibuang terus dibilas pakai air, udah deh dipakai lagi. Cuman segampang itu. Ya mungkin awal-awal sih butuh usaha ya, maksudnya butuh waktu buat masukin sama ngeluarin itu sih. Tapi kalau udah lama, kalau udah kebiasa juga enak kok, gampang. Jadi seputar menstrual cup mulai dari fungsi, kelebihan, kekurangan, sampai pengalaman aku ngonser hari pertama pakai menstrual cup gimana, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa komen juga ya kalian pengen aku bikin video apa lagi. See you.